menunjukkan ya sebentar. Iya, yang dikirim ke saya beda. Sebentar. Nah ini ya begitu ini ya kalau dilihat mungkin perlu. Nah kan di CPL ya lanjut ya yang sudah disusun oleh APTFI adalah ini ya kemampuan kerja sarjana farmasi dan apoteker ya, kemudian penguasaan pengetahuan ya, kemudian kewenangan dan tanggung jawab. Nah ini yang ingin saya turunkan adalah ini kemampuan kerja apoteker yang tadi mampu melaksanakan praktek kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan etik ya. Nah ini anatomi CPL ya. Jadi di sini adalah ini penting Bapak Ibu sekalian karena terdiri dari kata kerja, di mana kata kerja ini adalah menggambarkan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa, dinyatakan dalam bentuk kata kerja yang mendeskripsikan perpaduan pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Kemudian di sini yang dikatakan bahan kajian. Bahan kajian ini berisi pengetahuan disiplin ilmu atau pengetahuan yang dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa serta dapat didemonstrasikan. Ini menjadi penting ya, anatomi capaian pembelajaran lulusan atau student learning outcome ya. Kemudian ada adverb. Adverb ini dalam dan ruang lingkup apa kemampuan tersebut mampu dikuasai dan didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran. Inilah CPL ya. Sehingga ini contoh saya memang mengambil dari SNDP ini ya. Mampu menyusun rancangan proyek kewirausahaan kecil dan menengah ini karena kebetulan ini teknik ya. Jadi CPL ini harus ringkas dan jelas ya. Nah ini tadi yang harus muncul di CPL. Ini lanjut aja ya. Kemudian kembali ke sini. Nah, sebentar kok jadi urutannya begini. Nah, ini ya CPM-nya tadi. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini ya. Nah, kalau CPL tadi ya Bapak Ibu sekalian mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangan dan kode etik ini tentu ada berbagai CPMK ini. Tidak hanya pada apotek ya, karena mampu melakukan praktek kefarmasian. Yang tentu yang pertama CPMK 1 melayani permintaan obat dengan resep ya. CPMK 2 melayani permintaan obat tanpa resep. Kemudian ini sesuai apa? Sesuai dengan pekerjaan kefarmasian yang kita punya. Kita lihat harus di PP 51. Kemudian ada CPMK 3, melakukan pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Melakukan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Mampu melakukan pengelolaan obat, mampu melakukan pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, mampu melakukan pelayanan informasi obat. Ini harus muncul. Nah, sekarang yang di breakdown lagi hanya satu, kebetulan ini yang ingin saya breakdown, melayani permintaan obat dengan resep dokter secara profesional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangan dan etik. Nah ini, kalau dilihat di sini, mampu melayani permintaan. Tentu dia harus melakukan ya, melakukan ini pakai hot sudah ya, kata kerjanya spesifik ya. Maka tahapannya melakukan pekerjaan ini saja, ini review prescription order. Berarti tentang mereview resep ini harus ada pembelajarannya. Tidak sekedar baca resep, kemudian diberi harga, bukan itu. Tapi bagaimana mereview ini, termasuk profil obatnya, kemudian profil penulis resepnya, profil pasiennya. Karena ini harus bisa menemukan apakah ada drug related problem. Nah, ini ada interpreting prescription ya, review patient profile, analyze prescription order for legality, analyze prescription order for safety to patient, complete prospective review.
kemudian preparing and prescription order, packaging the medication. Ini semua harus ada dalam sub-sub CPMK-nya. Labeling and prescription, pricing medication. Nah, pricing ini bukan mengajari menghitung harga obat saja, tetapi dasar pemberian harga ini karena diturunkan dari praktek tadi ya. Kemudian metode checking pada sebelum didispense ya, sebelum diserahkan, ngecek kebenaran obatnya. Kemudian menyerahkan obat dengan konseling ya. Jadi konseling ini nggak berdiri sendiri, tergantung apa ini yang mau dikonselingkan, karena memang di awal mulai tadi analisis prescription order for legality, termasuk assessment tadi tentang profile patientnya ya. Kemudian filling prescription order, kemudian bagaimana kalau itu copy resep, refilling ya, bisa iter ya dengan 3 kali dan sebagainya, ini dipahami. Sehingga di dalamnya ini ada request for written prescription medication previously dispensed ya. Jadi memang ini urusan permintaan obat dengan resep, kebayang tadi CPMK-nya 7, betapa kurikulumnya. Ini melibatkan kimia apa enggak? Ya pasti, ya kan? Lanjut ya. Nah ini kalau tadi benchmarknya seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu menuliskan learning outcome untuk lulusan terdiri dari 7 domain. Harus ada professional competency for education student pharmacist, pharmaceutical science and society, fundamental of pharmaceutical science, health and environment science, therapeutic, clinical pharmacology and pharmacotherapy, dan pharmacokinetik, pharmacy practice experience, makanya harus ada praktek kerja profesi. Kalau tadi yang saya tunjukkan itu memang diturunkan dari outcome pada saat dia praktek, maka itu harus tercermin di S1 ya, di kurikulum S1. Kemudian risetnya juga harus ada domain yang ketujuh ini. Nah, ini lanjut aja. Nah, sehingga dalam kurikulum ini harus muncul ini, ada general education. Ya. Jadi oral and written communication skill ini harus ada. Kemudian social science, behavioral science, humanities, computer literacy and information technology. Nah ini tadi yang saya sampaikan ada industri 4.0, ya ini harus muncul di sini. Kemudian general science, supaya mahasiswa ini mampu melakukan pemahaman tentang bagaimana knowledge-nya bekerja untuk memahami kalau maka di semester 1 barangkali general education ini, general science ini tentang bagaimana logika dan sains ya. Kemudian nah ini basic physical, biological science and mathematics ini harus ada. Tetap chemistry, fisik, biology, microbiology course element should contain associated laboratory or field experiment. Jadi ini semua harus muncul juga pada bekerja di laboratorium, ya harus ada praktikumnya. Kemudian pharmaceutical science, nah ini pharmaceutical science ini memang ada medicinal and natural product chemistry, pharmaceutics and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology, kemudian pharmacy administration ya. Kemudian biomedical science ada anatomi, ada fisiologi, imunologi, biochemistry, dan biostatistik ya. Kemudian clinical science ada epidemiologi, health promotion and disease prevention, pathophysiology, clinical pharmacology, clinical pharmacokinetic and physical assessment, clinical laboratory medicine ya. Kemudian PKPA ya, practice experience untuk semua mahasiswa meliputi ini ya. Sedangkan juga ada ini experience in ambulatory inpatient managed care environment. Saya kira sudah betul PKPA kita di berbagai setting ya. Kemudian ini optional ya. Ini bisa Bapak Ibu kalau memang punya sumber daya yang cukup, bisa ini menjadi ciri dari masing-masing program studi Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ini sudah contohnya farmasi.
mata kuliah di tingkat awal bersifat introductory yang levelnya katakan remember atau understand, ini baru di ini belum HOTS ya. Bisa saja ini basic science, mathematics and basic science. Tapi begitu sampai pada mata kuliah di bagian tengah, katakan ini semester 3 ke atas ya, atau 4, 5, 6, 7 ya, ini mulai intermediate science, maka di sini mulai hot sudah ya, kata kerjanya sudah pakai analyze dan apply ya. Kemudian yang di ujung, ini mata kuliah yang capstone design adalah tahapan evaluation ya, ada specific science atau farmasi design di sini. Makanya harus ada create and evaluate. Ini hierarki klaster organisasi mata kuliah kalau dilihat dari urutan. General studies-nya ini adalah menjadi fundamental daripada hierarki mata kuliah keseluruhan. Sehingga kalau mau disusun struktur kurikulumnya, ini kebetulan saya belum sampai ke sini, tapi Bapak Ibu nanti harus masuk di sini. Kalau memang basic science-nya ini ada di semester 1-2, kemudian intermediate science-nya 3, 4, 5, kemudian ini evaluation-nya ada di 6, 7, 8 ya. Kemudian diisi dengan mata kuliah tadi, ada MKWU-nya, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib, sekalian ini ada di ini CPL-nya, CPL 1 tadi, CPL 1, 2 sampai 8 barangkali yang sudah kita susun, kemudian diturunkan pada mata kuliah tadi ya. Sehingga ini struktur kurikulumnya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau vertikal ini mencerminkan kedalamannya, sedangkan yang horizontal ini mencerminkan keluasannya. Ya, lanjut ya. Sehingga struktur kurikulum ini memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. CPL dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah satupun yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencocokkan apakah CPMK saya mendukung atau tidak, ini harus dicari. Kalau tidak mendukung ya dibuang aja itu mata kuliah itu. Inilah tahapan penyusunan kurikulum ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari daftar mata kuliah per semester, nah ini contoh ya, saya belum mencontohkan yang yang rinci. Ini kebetulan contohnya dari keperawatannya. Jadi seperti ini menggambarkannya. Nah, kalau tadi dilihat ini usulan ya, ini tadi kalau dilihat dari Global Competency Framework, tentu Pharmaceutical Public Health ini munculnya di sini karena kita punya diploma, punya sarjana, punya apoteker. Nah, ini mulai mencocokkan dengan kalau apoteker tentu ini KKMI-nya teori aplikatif ya. Terutama di sini. Kalau pharmaceutical care berarti ini assessment of medicine, compounding medicine, dispensing, accurate dispensing. Ini nanti yang membedakan. Pada sarjana hanya konsep teoritis, pada apoteker teori dan teori aplikatif. Begitu juga pada organization and management. Ini konsep dan prinsip, ini teori aplikatif, sedangkan profesional juga demikian. Sedangkan diploma karena ini ya dikatakan bukan profesi ya, karena memang di bawah supervisi nanti, maka ini tidak perlu diajarkan, mungkin hanya pengetahuan faktual, sedangkan sarjana pengetahuan prosedural dan teori aplikatif. Ini yang dinamakan kurikulum berbasis KKMI dan outcome based ya, outcome based approach. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih. Untuk sesi pertama, 3 penanya dipersilakan.